Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pendekatan konsentris dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Bagian A, landasan pengembangan kurikulum. Secara intrinsik, filosofi, visi, dan tujuan pendidikan para pengembang kurikulum sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pandangan hidup, dan keyakinan hidupnya. Faktor penentu filosofi, visi, dan tujuan tersebut sangat ditentukan oleh akar budayanya dan kebudayaannya dari para pengembang kurikulum. Oleh karena itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, proses internal pengembangan suatu kurikulum sangat penting dipengaruhi oleh kebudayaan para pengembang kurikulum. B. Pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Indonesia adalah negara yang kaya dengan budaya seperti yang dinyatakan dalam moto nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka yang artinya berbeda atau banyak, tunggal yang artinya satu. Kenyataan ini diakui pula oleh seorang ahli sejarah India berbangsa Amerika, Walpurn. Ia mengatakan bahwa masyarakat India adalah more pluralistic in every respect that any other on earth except perhaps Indonesia. Oleh karena itu, apabila kebudayaan adalah salah satu landasan kuat dalam pengembangan kurikulum, maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia harus pula memperhatikan keragaman budaya yang ada. Artinya, pendekatan multikultural dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan lagi. C. Kurikulum multikultural masa mendatang. Proses pengembangan kurikulum haruslah meliputi 3 dimensi. Yang pertama adalah kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Ketiga dimensi kurikulum ini berkaitan satu dengan yang lainnya, dan kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai kebijakan kurikulum. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan operasionalisasi kurikulum sebagai ide. D. Pengembangan kurikulum sebagai ide. Pengembangan kurikulum sebagai ide adalah langkah awal dan langkah yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Kurikulum monokultural atau kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memperhatikan perbedaan kultural yang ada. Oleh karena itu, pembahasan dan keputusan tentang dimensi ide suatu kurikulum sangatlah kritikal. E. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen menyangkut pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, pengalaman belajar, dan evaluasi. Tujuan adalah kualitas yang diharapkan dimiliki siswa yang belajar berdasarkan kurikulum tersebut. Pengembangan kurikulum multikultural harus terbuka pada berbagai pandangan dan pendekatan perumusan tujuan. Rumusan yang berdasarkan pandangan behaviorisme dan mengkehendaki rumus tujuan yang terukur sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Para pengembangan kurikulum harus dapat membuka diri bahwa tidak semua kualitas manusia dapat dinyatakan terukur berdasarkan kriteria tertentu. F. Pengembangan kurikulum sebagai proses. Pengembangan kurikulum sebagai proses sangat ditentukan oleh guru, baik dalam konteks sentralisasi maupun dalam konteks otonomi. Peran guru tersebut tetap sama. Mereka adalah pengembangan kurikulum pada tataran empirik yang langsung berkaitan dengan siswa. Oleh karena itu, jika kurikulum yang dikembangkan tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam kurikulum sebagai ide dan kurikulum sebagai dokumen, maka kurikulum sebagai proses bukan lagi kelanjutan dari keduanya. Dalam konteks yang lebih ekstrim, kurikulum sebagai proses dapat merupakan kurikulum yang berbeda sama sekali dengan keduanya. Pengetahuan, pemahaman, dan sikap, serta kemampuan guru terhadap kurikulum multikultural akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kurikulum sebagai proses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.